Tentara bayaran Rusia mengklaim pasukannya telah mencengkram dan menguasai kota Soledar, Ukraina. Namun pihak Rusia membantah klaim dari grup Wagner. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, yakni Andrei Bavesky. Ia mengatakan sampai saat ini masih ada kantong perlawanan dari pasukan Ukraina di kota Soledar. Selain Andre, para penulis analisis di Institute for the Study of War pun ikut buka suara. Pihaknya membantah klaim dari Yevgeny Prigozhin. Sebaliknya, ISW mengatakan bahwa pasukan Rusia belum sepenuhnya merebut kota Soledar. Meskipun memang Rusia mencatatkan kemajuan perang di Ukraina baru-baru ini. Diketahui sebelumnya, pemimpin grup Wagner, yakni Yevgeny Prigozhin, mengklaim pasukannya telah menguasai kota Soledar di Ukraina Timur. Grup Wagner mengklaim pertempuran merebutkan kota tambang garam tersebut terfokus di pusat kota. Penguasaan atas Soledar beserta tambang garamnya yang besar akan memiliki nilai simbolis, militer, dan komersial bagi Rusia. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mempercayai klaim tersebut dan mengejeknya. Pemerintah Ukraina pun membantah telah kalah melawan pasukan tentara Rusia dalam konflik di Soledar. Ukraina menegaskan bahwa pintu masuk ke kota Soledar masih dalam kendali pasukannya. Pernyataan tersebut disampaikan militer Ukraina menanggapi foto dan video yang disebar oleh grup Wagner. Kelompok tentara bayaran Rusia itu menyebarkan dokumentasi dengan narasi Soledar dalam kendali Rusia. Dalam video tersebut terdengar tentara bayaran Rusia sedang menjelaskan bahwa mereka berada di pusat kota Soledar. Sedangkan sejumlah analisis independen mengatakan pertempuran kemungkinan sedang berlangsung di kota itu. Sejauh ini, Kementerian Pertahanan Rusia dan Kremlin masih bungkam mengenai situasi di sekitar kota Soledar. Dalam informasi harian, Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyampaikan bahwa tindakan ofensif di wilayah Donetsk terus berhasil. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia itu tidak merujuk pada kota Soledar. Jika memang sudah diumumkan resmi, maka jatuhnya Soledar ke tangan Rusia akan menandai kemenangan signifikan bagi Moskow. Pasukan Rusia kini terus berusaha keras mencapai tujuan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina sejak Februari 2022 silam. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember 2022 tengah malam. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari 2022 silam. Konflik keduanya pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Rencana itu lantas ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Ukraina. Hal itu sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti-Rusia seusai bergabung dengan NATO. Namun bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia dianggap sebagai invasi. Kedua sekutu itu mengatakan invasi Putin merupakan perampasan tanah imperialis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.